Arus lingkar kegiatan ekonomi. Arus lingkar kegiatan ekonomi adalah model yang menggambarkan interaksi antara pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri dalam bentuk aliran barang dan jasa, pendapatan, dan faktor produksi. Bagaimana berlangsungnya arus lingkar kegiatan ekonomi? Berikut ini akan dijelaskan kegiatan ekonomi 2 sektor, kegiatan ekonomi 3 sektor, dan kegiatan ekonomi 4 sektor. Diagram arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Kegiatan ekonomi 2 sektor. Pada kegiatan ekonomi 2 sektor ini, yang terlibat hanya 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau RTK dan rumah tangga perusahaan atau RTP. Baiklah, kita perhatikan pada diagram ini. Kita bisa melihat hubungan interaksi atau timbal balik antara kedua pelaku ekonomi. Pertama-tama yang akan dibahas adalah aliran dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Kita lihat pada arus pertama, rumah tangga keluarga atau RTK berperan sebagai pemilik atau penyedia faktor produksi. Rumah tangga keluarga menyerahkan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill kepada perusahaan. Rumah tangga perusahaan adalah penerima faktor produksi ini untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Pada arus kedua, perusahaan mengalirkan arus uang berupa upah atau gaji, sewa, bunga, dan profit atau laba kepada RTK atau rumah tangga keluarga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga keluarga oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas aliran pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Kita perhatikan pada arus ketiga, pendapatan yang sebelumnya dimiliki oleh rumah tangga keluarga akan mengalir kembali ke perusahaan karena rumah tangga keluarga membeli barang atau jasa melalui pasar output atau pasar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan berlangsung terus selama rumah tangga keluarga mempunyai pendapatan dan perusahaan masih berproduksi. Selanjutnya, kita perhatikan pada arus keempat. Pada arus keempat ini, dari perusahaan akan mengalir barang dan jasa yang dijual kepada rumah tangga keluarga sebagai pemenuhan kebutuhannya, dan rumah tangga keluarga menerima barang dan jasa yang dibelinya. Diagram arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Pada kegiatan ekonomi 3 sektor. Dalam kegiatan ekonomi 3 sektor ini, terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah. Kegiatan ekonomi 3 sektor ini menambahkan sektor pemerintah sebagai pelaku ekonomi ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat diagram ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan ekonomi 2 sektor, hanya saja terdapat peran pemerintah. Kita lihat pada arus 1. Rumah tangga keluarga menyerahkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan. Baiklah, kita lihat pada arus 2. Perusahaan berperan sebagai pembeli faktor produksi dari rumah tangga keluarga, sehingga rumah tangga keluarga mendapatkan pendapatan atau uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Baiklah, kita lihat panah ini menggambarkan terjadinya aliran pembayaran atau uang dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga perusahaan. Kita lihat pada arus 3. Rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa dari perusahaan melalui pasar output atau pasar barang dan jasa. Dengan begitu, perusahaan akan menerima uang dari penjualan barang dan jasa tersebut. Jadi, rumah tangga keluarga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa,
sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa yang berperan sebagai penjual. Selanjutnya kita perhatikan pada arus 4. Pada arus 4 ini, dari perusahaan akan mengalir barang dan jasa yang dijual kepada rumah tangga keluarga sebagai pemenuhan kebutuhannya. Baiklah, kita lihat pada arus 5. Arus 5 ini, aliran uang dapat mengalir dari rumah tangga keluarga dan juga dari rumah tangga perusahaan kepada pemerintah. Aliran uang yang mengalir dari rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan biasanya dalam bentuk pajak. Pemerintah akan menarik pungutan pajak kepada rumah tangga keluarga. Begitu juga dengan perusahaan yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Baiklah, kita lihat pada arus 6. Pada arus 6 ini, pemerintah akan memberikan fasilitas dan menyediakan berbagai jasa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur kepada rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Berikutnya yaitu aliran pembayaran atau uang dari pemerintah kepada rumah tangga keluarga, contohnya yaitu berupa gaji. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya memerlukan tenaga kerja atau pegawai yang merupakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga keluarga. Tenaga kerja ini harus dibayar dalam bentuk gaji. Kemudian aliran pembayaran atau uang dari pemerintah kepada perusahaan biasanya dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kita ambil contoh, pemerintah membutuhkan ATK atau alat tulis kantor untuk urusan administrasinya. Diagram arus lingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram pada kegiatan ekonomi 4 sektor. Pada kegiatan ekonomi 4 sektor ini, terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian, keempat pelaku ini mempunyai hubungan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Kita lihat pada rumah tangga keluarga. Hubungan rumah tangga keluarga dengan perusahaan dalam perekonomian. Rumah tangga keluarga mendapatkan penghasilan berupa upah atau gaji, sewa, bunga, dan profit atau keuntungan dari perusahaan atas balas jasa dari penawaran faktor produksi. Hal ini berarti faktor produksi mengalir dari rumah tangga keluarga kepada perusahaan, sementara uang mengalir dari perusahaan kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa arus barang dan jasa mengalir dari perusahaan kepada rumah tangga keluarga, sementara uang mengalir dari rumah tangga keluarga kepada perusahaan. Hubungan rumah tangga keluarga dengan pemerintah adalah pemerintah mendapatkan setoran pajak dari rumah tangga keluarga yang digunakan untuk kebutuhan operasional, pembangunan, fasilitas publik, dan sebagainya. Rumah tangga keluarga mendapatkan fasilitas publik dari pemerintah. Hal ini berarti uang mengalir dari rumah tangga keluarga kepada negara atau pemerintah, sementara pelayanan mengalir dari negara atau pemerintah kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga mendapatkan pendapatan atau uang dari pemerintah berupa gaji. Pemerintah memberikan gaji kepada pegawainya yang berasal dari rumah tangga keluarga. Hal ini berarti faktor produksi mengalir dari rumah tangga keluarga kepada pemerintah, sementara uang mengalir dari pemerintah kepada rumah tangga keluarga.
Hubungan antara rumah tangga keluarga dengan masyarakat luar negeri adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri dengan cara mengimpornya dari luar negeri. Hal ini berarti barang dan jasa mengalir dari masyarakat luar negeri kepada rumah tangga keluarga, sementara uang mengalir dari rumah tangga keluarga kepada masyarakat luar negeri. Rumah tangga keluarga mengekspor faktor produksi ke luar negeri. Hal ini berarti faktor produksi mengalir dari rumah tangga keluarga kepada masyarakat luar negeri, sementara uang mengalir dari masyarakat luar negeri kepada rumah tangga keluarga. Hubungan perusahaan dengan pemerintah adalah perusahaan berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitas publik kepada perusahaan. Hal ini berarti uang mengalir dari perusahaan kepada pemerintah, sementara pelayanan mengalir dari pemerintah kepada perusahaan. Pemerintah membeli dan memakai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Hal ini berarti uang mengalir dari pemerintah kepada perusahaan, sementara barang dan jasa mengalir dari perusahaan kepada pemerintah. Hubungan perusahaan dengan masyarakat luar negeri yaitu perusahaan melakukan kegiatan ekspor atau menjual barang dan jasa ke luar negeri. Hal ini berarti barang dan jasa mengalir dari perusahaan kepada masyarakat luar negeri, sementara uang mengalir dari masyarakat luar negeri kepada perusahaan. Perusahaan juga melakukan kegiatan impor atau membeli barang dan jasa dari luar negeri. Hal ini berarti barang dan jasa mengalir dari masyarakat luar negeri kepada perusahaan, sementara uang mengalir dari perusahaan kepada masyarakat luar negeri. Hubungan pemerintah dengan masyarakat luar negeri adalah pemerintah menetapkan kebijakan dalam ekspor dan impor. Pemerintah mendapatkan penerimaan berupa devisa dari hasil mengekspor barang dan jasa. Hal ini berarti barang dan jasa mengalir dari pemerintah kepada masyarakat luar negeri, sementara uang mengalir dari masyarakat luar negeri kepada pemerintah. Pada saat pemerintah membutuhkan faktor produksi dari luar, masyarakat luar negeri melakukan impor faktor produksi. Dari kegiatan impor faktor produksi tersebut, maka pemerintah membayar masyarakat luar negeri dengan devisa. Hal ini berarti faktor produksi mengalir dari masyarakat luar negeri kepada pemerintah, sementara uang mengalir dari pemerintah kepada masyarakat luar negeri. Pemerintah mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa arus barang dan jasa mengalir dari masyarakat luar negeri kepada pemerintah. Sementara arus uang mengalir dari pemerintah kepada masyarakat luar negeri. Dengan adanya interaksi antar pelaku ekonomi, perputaran barang dan jasa, uang dan faktor produksi dapat terjadi sehingga kebutuhan dari masing-masing pelaku ekonomi dapat terpenuhi.